hukumnya tidak bermazhab? Oh, pertanyaannya jauh. Baik, kita ada pertanyaan. Tadi usulan nih Pak Wakil. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis, Imam Abu Hanifah, disimpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Ini balik 42. Ya, Imam Malik tulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Al-Um, disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama biasanya akan adu-adu. Gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Ini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya, kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah ini gesekan. Mungkin di Tanah Datar belum kelihatan Pak. Kalau di Kabupaten Magelang Kota, di Payakumbuh, itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, itu buka rahasia di sana. Kalau sudah mulai, harap para umarok kita, para ulama itu mulai bekerja sama, dan sampai kita kecolongan. Ya, sejarah Padri itu kan, Tanah Datar, Agam, 50 kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dimakan, itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkir dulu, Syekh Jalaluddin, itu beliau pelan-pelan. Muridnya pulang, Tigu Haji pulang dari Mekah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang punan tuwo, lambiek, apa sudah? Lelet. Lapayah dakwah gitu. Kapan umat berubah? Akhirnya mereka nggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis Pak. Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah-sejarah lama. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar-membakar, itu justru dibakar. Imam Banjol, waktu Imam Banjol Pasaman, beliau Syekh Mudo. Nah nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu jaringan tuh banyak di kepala, ada keluar sadonya bisa katiwa. Tapi kalau cerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti, Adinda Tuanku Mudo, Khalis Priya Putra yang bercerita. Silakan undang beliau, ya, cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumamo, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan Pak manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, 2 imam tadi, itu punya karya. Sampai ke orang Semabur, sampai ke orang Kumamo, sampai ke wilayah kita sih. Apa nama sampai kita Bapak Ibu?
Malana. Kan sampai dong. Nah itu disimpan gini deh, Adinda Apriya Putra. Manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Baik, Ustaz apa hukumnya? Apa ini? Imam baca tulisannya tulisan heliografi. Imam baca apa? Oke. Imam baca kunut terus? Oh, tidak. Apa hukumnya? Ditanya fikih ini seharusnya antum yang jawab mereka. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya diatur, dihitung sendiri. Tidak dapat pahala jamaah. Mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih dan tidak sahih. Imam kunut kita ikut kunut, imam nggak kunut kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti, kami menghidupkan di Semarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kita. Kebetulan kampung itu udah kayak dengan kampus, pasti banyak dokter-dokter yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab ngantuk orang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu lumayan tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, bapak tuh yang ngaco alo. Lain kalau ada zikir, kalau nyumeram matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, tak ada zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Keluar? Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam sholat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Kalau tidak baca, sholatnya tidak sah. Karena basmalah, bismillah, al-ayah al-wahidah min al-fatihah. Ya. Ayat pertama dari Fatihah. Nah, ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Ini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Maka tidak ada khilaf perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di-skip. Hadis Nabi mengabarkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillah rabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah. Seperti Nabi mengatakan yaqra bi qul huwallahu ahad, bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah. Hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampar, Syekh Abdurrahman Batu Ampar, Madrasah Al-Manar. Pernah dengar, Pak? Ya, cucu beliau jadi tokoh di Lajnah, udah pensiun. Buya Mazmun, udah pulang kampung ya.
Itu kalau dibuka di Quran ada lajnah tashdih, jadi Quran itu harus ditashdih. Nggak boleh sembarang-barang cetak. Itu ada nama beliau. Keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdul Rahman. Kita riwayatkan. Di dalam riwayat Al-Quran, semua sepakat. Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. La khilaf. Tidak ada khilaf. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat-riwayat tadi. Riwayat Muslim itu Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan, di dalam ilmu qiraat bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i. Itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda, beliau sirkan. Jadi Abu setelah tahu bab itu jarang tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat, ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad dengan, sedangkan Al-Quran mutawatir. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Masih ada? Dan apa itu kebakaran Jumat? Nggak dibaca. Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma, penguatan ijma dahulu yang pernah disepakati. Ijma, kesepakatan. Apa itu? Ahlussunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah Ahlussunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari KT itu sudah Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Nah, ini mau diganti orang tuh. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Inilah masuk ke buku-buku sekolah. Masuk ke pesantren modern. Pokoknya agak udah mulai menyeramkan ini Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan. Mulai menyeramkan. Ya. Aku agak ngeri-ngeri sedap lihat. Tahu ISIS Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Itu hanya menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah. Tapi orang-orang Wahabi, Salafiyah cuci tangan. Padahal itu muridnya mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madkhali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia, mereka lagi sorot Pak. Nah ini kabar buruk nih. Indonesia lagi disorot. Kurang waktu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sudah jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitar. Lagi dimanfaatkan. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusul 2024 itu nanti akan terjadi Pak. Kita nggak tahu, mungkin setelah itu wallahu a'lam. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang. Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Dibunuh Pak lagi ngajar tafsir. Di mimbar gitu naik buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN. Ya. Pak kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur?
kami tidak mau pulang nih Ustaz, laut aja. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah. Teman-teman Azhar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat MUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang ya. Insya Allah daurah sejarah, nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra, Tong Komodo Khalis, insya Allah kita buat petanya Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya, lalu pura-pura bunga, emangnya bunga. Yang kedua, ciri Ahlussunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri itu, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga, 241 Hijriah. Hanbali. Mereka lagi batalkan Mbak semua itu. Yang ketiga ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ya, kalau batarikat gila. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf thariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syadziliyah, Syatariyah, banyak nama thariqat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Disebut thariqah sahihah atau mu'tabar. Jadi pencirian akidah Ahlussunnah yang moderat itu yoga aja sifat yang kedua yoga fikih, minimal fikih syar'i. Yang ketiga yoga belajar zikir, caranya bertarikat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau tidak boleh lah. Karena banyak ada tarikat setan ada ya. Jadi kalau bertarekatnya tidak perlu sembahyang lain. Kenapa sembahyang? Tanulah di badan wak. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Awak tanulah. Wak. Kecenyo. Itu bukan sufi, Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Orang Syiah itu lebih kebatinan. Lebih kurang itu Bapak Ibu pemanasan harapan kami. Apa yang belum pernah berjaya di negeri tanah datar dan keilmuan spiritual itu bangkit kembali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.